Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Prayoga akan menjelaskan tentang struktur spektroskopi morfin dan hubungannya terhadap hasil farmakologis. Mana saya mengambil dari sumber artikel yaitu Mesoporus polydopamin nanoparticle attenuate morphine tolerance in neuropathic pain rates by inhibition on oxidative stress and restoration of the endogenous antioxidant system yang berasal dari PubMed yang sudah saya terjemahkan. Ini opioid seperti morfin itu sering dirasakan untuk penanganan neuropati. Pengobatan morfis kronis itu dapat meningkatkan gen spesies oksigen reaktif atau ROS bersama dengan gangguan enzim antioksidan alami. Morfin juga menyebabkan sitotoksisitas pada sel pada konsentrasi klinis. Mesopori polidopamin nanopartikel itu dikembangkan untuk pemberian morfin analgesik opioid guna mengobati nyeri neuropatik. Pada tingkat in vitro, itu mesopori polidopamin nanopartikel menunjukkan kemampuan pemeriksaan radikal 2,2 di fenil 1 hidrohidrazil atau DPPH yang sangat baik dan menekan peningkatan kadar ROS intraseluler yang diinduksi morfin. Tensi zeta mesopori-polidopamin itu disintesis menunjukkan muatan negatif sedikit atau min 20 mV dan penghapusan meningkatkan muatan negatif ke negatif 32,09 mV dan pemuatan morfin itu menurunkan muatan negatif ke negatif 14,01 mV. Di mana muatan negatif dalam mesopori-polidopamin ini dikaitkan dengan keberadaan gugus hidroksil dalam kerangka mesopori-polidopamin yang memiliki karakteristik hidrofolik. Gugus fungsional amina dan fenolik memberikan sifat zwitterionik pada pH isoelektrik pH 4 sampai 4,5, tapi pada pH fisiologis pH 7,2 sampai 7,4 deprotonasi gugus fenolik menghasilkan muatan permukaan negatif. Hingga sedikit penurunan potensi zeta setelah pemuatan morfin itu dapat dikaitkan dengan interaksi antara gugus amina dalam morfin dengan gugus hidroksil dalam mesopori-polidopamin melalui penumpukan pipi. Spektrum UV phase atau spektrum ultraviolet tampak, larutan etanol, mesopori-polidopamin, morfin, dan mesopori-polidopamin yang dibuat oleh morfin itu diperoleh untuk karakteristik spektral sampel. Di mana mesopori-polidopamin itu menunjukkan puncak penyerapan dopamin relatif pada 280 nanometer yang dikaitkan dengan jumlah dopamin yang substansial. Lalu ini mengakibatkan hilangnya puncak 280 nanometer yang dapat dikaitkan dengan penurunan kadar dopamin. Lalu pada morfin bebas itu menunjukkan puncak serapan karakteristik morfin pada 285 nanometer. Sedangkan pada spektrum UV tampak mesopori-polidopamin yang dibuat oleh morfin itu yang dibuat morfin menunjukkan puncak serapan khas morfin pada 287 nanometer. Dengan sedikit bergesekan dan pelebaran yang menunjukkan keberhasilan pemuatan morfin dalam mesopori-polidopamin. Untuk mengetahui gugus fungsinya itu dilakukan karakteristik spektral FTIR mesopori-polidopamin, morfin, dan mesopori-polidopamin morfin nanopartikel. Di mana pada mesopori-polidopamin itu menunjukkan puncak pada 1511 dan 1604 cm pangkal 1 dihasilkan dari kelompok indul di mesopori-polidopamin. Puncak lebar itu berkisar antara 3.200 sampai 3.500 cm per 1 itu dikaitkan dengan gugus hidroksil dan air. Untuk morfin itu puncaknya itu berkisar antara 1.600 sampai 1.650 cm per 1 dan 630 sampai 650 cm1. Sesuai dengan getaran perdagangan CC dan getaran reformasi dan juga ditemukan pada opioid lain dalam rentang yang sama. Sehingga kuat pada 1050 jam per 1 berasal dari getaran perdagangan COC. Pita pada 970 dan 1100 itu berhubungan dengan vibrasi perdagangan CO morfin. Di mana pita morfin yang membedakan dalam mesopori-polidopamin morfin pada 1490, 1090, 937, dan 800 cm per 1 itu mengkonfirmasi keberadaan morfin. Ini grafiknya. Pada percobaan isoterm adsorpsi desorpsi nitrogen dengan menggunakan
Brunauer Emmentaler atau BED pada yaitu mm, pada mesopakepalidopamin nanopartikel menunjukkan isoterm tipe 4 dengan luas permukaan spesifik BET itu sebesar 27,906 meter kuadrat per gram dengan total volume meter kuadrat dengan total volume Fori 0,282 cm kubik per gram dengan ukuran mesopori sekitar 33,939 nanometer. Setelah penyerapan morfin, sampel mesopori polidopamin morfin itu menunjukkan luas permukaan BT yang berkurang sebesar 15,392 meter kuadrat per gram dan volume porinya itu 0,277 cm kubik per gram. Dan ukuran mesoporinya itu sekitar 30,264 nanometer akibat penyerapan morfin ke dalam mesopori. Perlakuan difraksi sinar X, serbuk atau PSFD pada morfin itu dengan sebesar 2 theta sebesar 16,4 dan konsisten yang dihitung dari struktur yang dinyatakan dalam Cambridge Structural Database atau CSD. Lalu sifat antioksidan mesopakepalidopamin dan mesopakepalidopamin morfin itu diperkirakan dengan menggunakan metode penangkal radikal bebas DPPH yang dimana kontrol positifnya itu asam ascorbat sebagai kontrolnya. Lalu sampel DPPH ini menunjukkan puncak yang kuat pada 517 nanometer. Sifat antioksidan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi asam ascorbat dan NPS. Aktivitas penangkal radikal untuk mesopakepalidopamin yaitu pada 30 mikrogram per mililiter diperkirakan sekitar 80%. Lalu IC50 mesopakepalidopamin itu ditemukan sekitar 16 mikrogram per mili, sedangkan pada mesopakepalidopamin morfin itu 32 mikrogram per mili. Menunjukkan bahwa mesopakepalidopamin morfin itu masih dapat bertindak sebagai antioksidan yang kuat. Jurnal yang satu lagi yaitu Jurnal Metode Analisis Identifikasi Kualitatif dan Kuantitatif Morfin dalam Sampel Urin. Pada analisis KLT spektrofotodensitometri dilakukan dengan membandingkan parameter HRF. Morfin itu larut 1 bagian dalam 5.000 bagian air, 1 bagian dalam 210 bagian etanol, 1 bagian dalam 1.220 bagian kloroform, dan 1 bagian dalam 125 bagian gliserol. Praktis tidak larut dalam eter. Sifat fisikokimia morfin yaitu lebih larut ke dalam pelakot organik serta memiliki pKa 8 yang cenderung bersifat basa sehingga lebih larut ke pelakot organik. Kemudian pada instrumen liquid chromatography mass spectrometry atau LC-MS itu menggunakan 3 analog berlabel deuterium digunakan sebagai standar internal yaitu morfin 3 glukuronida D3, kodein D3 dan 6 asetil morfin. Kemudian ini ion molekul terprotonasi yang dipantau dalam metode pemantauan ion yang dipilih bersama dengan satu ion kualifikasi yaitu siranolit. Variabilitas interasenya itu kurang dari 10% pada batas pelaporan 30 nanogram per mili untuk 6 asetil morfin dan 300 nanogram per mili untuk analit lainnya. Lalu pada KLT spektrofotodensimetri itu menunjukkan panjang lubang maksimalnya itu 247 nanometer. Lalu pada mass spektrometri itu fragmen prekursornya dan diagnostik morfinnya itu diamati masing-masing pada M per Z 522 dan M per Z 288. Di mana batas rendah deteksi itu ditentukan menjadi 50 nanogram per mili dan batas kuantitasinya itu ditentukan menjadi 100 nanogram per mili. Nah, itu menunjukkan kurva kalibrasinya itu dibuat melalui speaking morfin ke dalam urin dalam kisaran konsentrasi 200 sampai 5.000 nanogram per mili. Menunjukkan konsentrasi morfinnya itu adalah 500 nanogram per mili.